Endless Loop. Suatu malam seorang pria bermimpi sangat buruk. Ia bermimpi berada di tengah padang pasir yang sangat panas. Ia tak tahu kenapa ia bisa berada di sana. Saat melihat ke bawah, barulah ia sadar bahwa ia membawa sebuah golok yang terlihat sangat tajam. Mata golok yang terbuat dari baja mengkilap itu memantulkan panas matahari hingga ke wajahnya. Ia berjalan, mencoba untuk menemukan jalan keluar. Tak hanya panas matahari yang menyiksanya, namun juga perasaan bahwa ia sendirian di sana dan tak ada yang bisa menolongnya. Tiba-tiba di kejauhan ia melihat sesuatu dari kejauhan. Ternyata itu adalah sesosok manusia, tengah berbaring di atas pasir. Pria itu merasa sangat gembira. Akhirnya ia menemukan seseorang. Ia pun segera berlari menghampirinya. Namun ketika ia sampai, wajahnya berubah menjadi ketakutan. Pria yang ia lihat sedang berbaring itu adalah dirinya sendiri. Didorong rasa takutnya, ia pun berteriak dan mengayunkan golok itu ke leher pria itu, menebas kepalanya hingga menggelinding di pasir. Darah merembes di pasir dan begitu ia sadar apa yang telah ia lakukan, ia pun menyesal. Ia lalu menangis dan membuang golok itu. Beberapa saat kemudian ia memutuskan berjalan lagi. Namun sejauh apapun ia berjalan, yang ia lihat hanyalah pasir dan pasir. Kelelahan dan kejauhan, pria itu pun ambruk. Tubuhnya tergeletak dan ia sudah pasrah menerima kematiannya. Namun ia mendengar suara langkah mendekat melintasi pasir. Ia tak kuat lagi untuk mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa gerangan yang datang. Namun, ia sangat berharap orang tersebut akan menolongnya. Namun apa yang ia lihat jauh lebih mengerikan dibandingkan apa yang tadi ia alami. Ia melihat seorang pria berdiri di atasnya dengan membawa sebuah golok. Pria itu adalah dirinya. The Phantom Bass. Awalnya, aku tak menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Bahkan, aku tak pernah memperhatikan bas sekolah. Itu hanya bas sekolah yang senantiasa lalu lalang di jalan-jalan. Aku tidak menyadari ada yang salah, hingga bas itu mulai muncul di tempat-tempat yang tak seharusnya. Semisal, bas sekolah itu muncul malam-malam di luar sebuah bar di mana aku sering keluar untuk minum. Lalu aku mulai memperhatikannya dimanapun. Bas itu selalu ada, di dekat kantorku tempat aku bekerja, dekat kafe di mana aku biasa makan siang, di dekat bioskop di mana aku sering nonton bersama teman-temanku. Bahkan, aku bisa melihatnya di luar jendela rumahku. Awalnya kupikir benda kuning itu hanya imajinasiku saat bas itu mengikutiku pulang. Namun aku melihat kaca depan retak, sisi bas yang tergores, dan spion depan yang separuh pecah. Napasku tercekat di tenggorokan. Itu adalah bas yang sama. Aku pun berlari kembali ke dalam dan mengunci pintu. Mungkin jika aku pergi cukup jauh, mereka takkan mengikutiku. Malam itu aku absen dari pekerjaanku dan pergi berkemah di hutan. Memang itu bukan solusi jangka panjang, tetapi paling tidak itu tidak akan memberikanku sedikit kedamaian pikiran. Walaupun hanya untuk sementara waktu. Namun ketenangan itu hancur ketika di pagi hari aku terbangun oleh suara mesin yang sedang menderu. Aku membuka resleting tendaku dan melongo, menatap keluar. Sebuah bas sekolah terparkir beberapa meter dari tendaku, di tengah pepohonan yang menjulang tinggi. Aku pun menyadari kemudian bahwa hanya ada satu cara untuk membuatnya berhenti. Aku melangkah keluar dari tenda dan naik ke dalam bas itu. Sopir bas itu nyaris tidak memandangku. Aku menyusuri lorong dan duduk di bagian paling belakang bas. Setelah aku duduk, anak-anak mulai naik ke atas bas. Beberapa merangkak, kebanyakan dengan tubuh serta pakaian dan tas mereka yang basah. Tetapi akhirnya bas itu penuh dan kami memulai perjalanan. Melihat keluar jendela, aku menyadari bahwa kami tidak lagi di hutan. Bas kami berjalan di jalan beraspal diapit oleh bukit curam di satu sisi dan danau yang indah di sisi lain. Aku bersandar di kursi dan menunggu mobil dengan pengemudi mabuk untuk datang meluncur di jalan. Menunggu pengemudi bas itu mencoba mengelak dan menabrak pagar pembatas. Menunggu bas itu terjun membawa kami semua ke dalam danau itu. Menunggu suara retakan es ketika bas kami menghantam danau yang beku itu. Menunggu dinginnya air yang masuk melalui retakan kaca jendela dan menenggelamkan kami. Menunggu suara cakaran dan teriakan minta tolong dari anak-anak yang teredam oleh suara air yang membanjir masuk. Dan kini aku di sini, menunggu. Mungkin dengan melihatku mati di sini, mereka akhirnya puas dan membiarkanku beristirahat dengan tenang. Sebab pengemudi mabuk itu, dia adalah aku.
Gina broken my heart. Aku tak percaya ini. Tunanganku, Gina, telah berselingkuh di depan mataku sendiri. Aku melihatnya kemarin saat hendak pergi ke rumahnya. Seenaknya saja di siang bolong dia memamerkan kemesraannya di depanku, mengundang laki-laki masuk ke dalam rumahnya. Mentang-mentang selama ini kami LDRan. Aku nggak akan bohong. Menyakitkan rasanya mengetahui Gina ternyata berselingkuh di belakangku. Aku tak pernah tahu bahwa dia akan setega ini. Apalagi beberapa bulan lagi kami akan menikah. Aku membunyikan bel rumah sambil membawa cincin pertunangan kami. Begitu pintu dibuka, langsung saja kulemparkan cincin ke wajahnya. Apa-apaan ini? Teriaknya. Aku nggak butuh cincin ini, dasar kamu tukang selingkuh. Kamu ngomong apa sih? Ia terlihat terkejut. Jangan pura-pura nggak tahu. Aku sudah tahu semuanya. Aku benar-benar nggak tahu apa mak. Aku tak mau lagi mendengar omong kosongnya, jadi aku langsung cabut. Namun sebelum aku pergi dengan mobilku, kuacungkan jari tengah ke arah cowok itu, yang kulihat berada di dalam kamar tidur Gina. Ia tengah tersenyum menatapku. Gila, mereka sudah sekamar berdua. Cewek murahan itu sekarang milikmu, Bung. Keesokan harinya, kakakku membangunku dengan histeris. Katanya Gina terbunuh, dia melihat beritanya di televisi. Dan kini, polisi ingin berbicara denganku. Masih dengan mengantuk, kuperiksa handphoneku. Terlihat ada 3 missed call dan 1 SMS. Dari Gina, semuanya berasal dari malam tadi, saat aku sedang tertidur. Aku memang sengaja mematikannya, karena tak ingin diganggu olehnya. Sekarang aku menyesal, sebab isinya, Luke, aku takut, sepertinya ada seseorang di dalam rumahku. Brian stuck in the well. Tumbuh di pedesaan Indiana memiliki pasang surut. Ya, ada susah dan senangnya. Siapa tak suka tinggal di alam pedesaan yang asri, dengan pemandangan gunung, hutan, serta danau yang indah. Belum lagi udaranya amat bersih dan kadang aku bisa memberi makan beberapa rusa liar yang kutemui di sekitar rumahku. Susahnya, ya, ketika toko terdekat sekitar 2 jam perjalanan jauhnya, aku jadi tidak bisa sering berbelanja. Aku menikmati kehidupan kota yang normal, selama aku pergi untuk kuliah. Sudah bertahun-tahun aku tak pernah pulang. Namun akhirnya, setelah lulus, aku memutuskan kembali sejenak. Membantu ibuku dan bernostalgia dengan masa kecilku. Aku sedang jogging di dekat rumahku, menikmati alam, ketika aku mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam hutan. Aku mencari sumber suara itu dan akhirnya menemukan sebuah pondok reot serta sebuah sumur tua, tersembunyi oleh rerumputan yang tinggi. Aku shock begitu, menyadari bahwa suara tangisan itu bergema dari dalam sumur itu. Hoi, panggilku sambil melongok ke dalam lubang yang sempit dan gelap gulita itu. Apa ada seseorang di dalam? Aku kemudian teringat tetanggaku dulu, Denny, yang memiliki anak balita. Aku hanya melihatnya beberapa kali sebelum akhirnya pindah untuk kuliah. Sumur tua itu terlalu sempit bagiku sehingga aku tak bisa turun ke dalam untuk mencapainya. Tolong aku, teriaknya kembali. Keputusasaan jelas terdengar dalam suaranya. Di sini gelap, dan aku takut. Kamu pasti anaknya Denny, kan? Aku memanggilnya, apa kamu terluka? Aku tidak bisa menggerakkan kakiku, dia merintih dan aku takut hal terburuk telah terjadi. Bertahanlah, aku akan mencari bantuan. Percuma aku memanggil 911. Bisa berjam-jam mereka baru bisa datang ke tempat terpencil seperti ini. Jadi aku menelepon ibuku, tetapi dia tidak menjawab. Sepertinya ia masih sibuk di kantor. Jadi kuputuskan untuk mengirim pesan padanya. Anak Denny terluka. Aku mengintip dengan senter ponselku dan di dalamnya, terlihat sumur itu telah mengering. Anak kecil itu duduk dengan kepala tertunduk, memegang lututnya. Dia tampak kurus dan lemah, meringkuk di dinding. Aku mencoba memikirkan bagaimana menolongnya ketika ibuku menjawab, Denny, balas SMS ibuku. Denny tetangga kita, anaknya butuh bantuan, balasku. Anak Daniel, Brian, hilang, balas ibu. Brian terjebak di sumur dan dia terluka, tetapi aku menemukannya, aku menjelaskan. Aku kemudian teringat bahwa sumur ini pasti memiliki tali timba. Aku memastikannya dengan mencabuti tanaman merambat yang menutupi bagian atas sumur itu dan ternyata benar. Masih ada tali timba tergulung di atasnya. Oke, aku melemparkan tali ini lalu aku akan menarikmu ke atas. Panggilku, aku menurunkan tali itu dan segera, kurasakan tali itu mengencang.
Anak itu pasti sudah menariknya. Aku pun mencoba mengangkatnya. Tiba-tiba ibuku menjawab SMS-ku. Karena kedua tanganku masih memegangi tali itu, aku hanya bisa membacanya lewat layar ponsel. Sayang, Brian hilang 3 tahun lalu. Denny pindah segera setelah itu. Dengan keringat dingin aku menoleh ke sumur itu. Jari-jari panjang muncul dari dalam lubang, mencengkeram tanganku.